Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revo Ramadan, Sarjana Farmasi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel ini. Kemudian saya doakan juga supaya teman-teman di luar sana tetap sehat walafiat, kemudian lancar rezekinya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian masing-masing ya. Nah, pada kesempatan kali ini tuh saya pengen bahas obat dengan sinopsis seperti ini. Jadi obatnya itu biasa digunakan untuk mengatasi gejala alergi atau bisa digunakan untuk pertolongan pertama lah untuk mengatasi gejala-gejala alergi seperti itu. Jadi gejala alergi yang sering kita ketahui bersama seperti misalnya gatal-gatal di kulit, kemudian bersin-bersin, hidung berair, kemudian tenggorokan kering, tenggorokan gatal, kemudian juga bahkan ada yang sampai dia tuh mengalami ruam atau bentol-bentol merah di kulit atau seluruh tubuh ya bisa jadi ya, atau banyak juga yang mengalami seperti itu, termasuk saya karena saya termasuk orang yang alergi dengan antibiotik ya. Tidak semua antibiotik bisa masuk ke saya karena saya alergi, dan itu kalau saya tuh kalau alergi kulit saya bentol-bentol merah semua seperti itu. Nah, obat yang akan kita bahas adalah ini CTM ya, atau kepanjangannya itu adalah chlorpheniramine maleat. Jadi CTM ini dia berisi 12 tablet ya dalam satu kotak ini. Kemudian untuk dosis kekuatan dosis dalam satu tabletnya itu ada 4 mg. Nah, ini adalah bungkus dalamnya. Kalau ini tadi kotaknya, ini bungkus dalamnya. Jadi ada 12 tablet dalam satu kotak ini. Nah, obat ini itu termasuk ke dalam obat bebas golongan obat bebas terbatas ya, dengan logo berwarna biru dengan lingkaran hitam di luarnya. Jadi ini adalah gambar atau simbol yang melambangkan bahwa suatu obat itu termasuk golongan obat bebas terbatas. Apa itu obat bebas terbatas? Obat bebas terbatas itu adalah obat yang bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter, tetapi untuk jumlah pembeliannya akan dibatasi. Oke, berbeda dengan obat bebas. Nah, kemudian untuk indikasinya jelas ini sebagai anti alergi ya, dengan cara kerja seperti ini. Secara singkatnya, dia merupakan antihistamin di reseptor H1. Dia bekerja secara antagonis kompetitif terhadap efek histamin pada reseptor H1. Jadi dia pada intinya adalah antihistamin yang bekerja di reseptor H1. Jadi dia menghambatnya di situ. Secara singkat seperti itu. Kemudian untuk dosis pemakaiannya, untuk dosis dewasa di atas 12 tahun itu bisa menggunakan obat ini sebesar 4 mg untuk satu kali penggunaannya. Digunakan setelah makan karena memang satu tablet ini kekuatannya memang 4 mg ya. Jadi bisa dikonsumsi 4 sampai 6 jam. Kemudian untuk maksimal penggunaan itu 24 mg. Berarti kalau maksimal penggunaan sehari itu 24 mg, maka maksimal penggunaan satu hari jika kita konversikan ke sediaan yang ada ini adalah sekitar 6 tablet per hari. Tapi nggak mungkin juga sih, biasanya penggunaan obat ini itu kalau misalnya gejala udah reda, udah dihentikan, jadi nggak dilanjutkan ya. Digunakan jika perlu saja, kalau seandainya kalian mengalami gejala-gejala alergi. Kemudian untuk dosis anak untuk di bawah 2 tahun itu digunakan sebesar 0,35 mg per kilogram berat badan. Jadi untuk anak yang di bawah 2 tahun, ingat jangan langsung diberikan tablet seperti ini. Biasanya pemberian CTM pada anak-anak dengan umur di bawah 2 tahun itu harus dengan rekomendasi dokter. Jadi tidak asal-asalan. Kemudian untuk dosis anak 2 sampai 6 tahun itu bisa menggunakan dosis sebesar 1 mg per sekali minumnya, digunakan 4 sampai 6 jam. Untuk maksimal penggunaan itu adalah 6 mg. Sama juga untuk anak 2 sampai 6 tahun biasanya dengan dalam rekomendasi dokter ya, karena memang nanti akan dibikinkan puyer sesuai dengan dosis dan berat badan yang sudah dikonversikan. Kemudian untuk anak 6 sampai 12 tahun itu dosis penggunaannya adalah 2 mg 4 sampai 6 jam. Untuk maksimal penggunaan adalah 12 mg. Jadi untuk anak yang di bawah 2 tahun sampai umur 12 tahun itu biasanya memang dibuatkan puyer. Puyer itu adalah sediaan yang sudah dihaluskan ya, sediaan tablet yang sudah dihaluskan. Kemudian kekuatan dosisnya disesuaikan dengan umur dan berat badan si anak. Jadi nggak asal-asalan bagi orang-orang tua yang di luaran sana nggak bisa ya langsung diberikan anaknya tuh satu pakai tablet seperti ini, nggak bisa, dan harus dalam pemantauan dokter ya. Nah,
Kemudian yang harus saya jelaskan juga untuk cara pakainya tadi setelah makan, kemudian untuk lama pemakaiannya, ini kan obatnya digunakan jika perlu saja ya. Jadi kalau misalnya gejala sudah reda, silakan dihentikan. Ataupun kalau seandainya belum reda, sudah dikonsumsi 1 sampai 2 hari dan gejala memang tidak menunjukkan perbaikan, silakan periksakan diri kalian ke dokter supaya bisa didiagnosis dan diberikan terapi yang tepat. Seperti itu. Nah, kemudian untuk peringatan ya, peringatan-peringatannya setelah minum obat ini jangan berkendara karena memang setelah obat ini itu punya efek samping mengantuk yang lumayan kuat ya. Jadi berbahaya kalau seandainya kalian setelah minum obat ini langsung berkendara sendiri. Kemudian untuk wanita hamil atau yang mempunyai bayi direkomendasikan untuk tidak mengkonsumsi obat ini karena bisa berefek ke bayi ya. Seperti itu, bisa berefek ke bayinya nanti yang fatal resikonya. Kemudian efek samping yang sering terjadi itu adalah mulut kering, kemudian hidung kering, tenggorokan kering juga, mual muntah, nyeri lambung, konstipasi dan diare. Tapi kalian tenang aja, untuk efek samping itu tidak berlaku untuk ke semua orang ya, karena efek samping itu milih-milih prinsipnya. Jadi kalau misalnya terjadi ke saya, efek sampingnya belum tentu ke kalian juga terjadi efek sampingnya seperti itu. Tetapi kalau seandainya kalian mengalami beberapa gejala yang sudah saya sebutkan tadi seperti mulut, hidung, tenggorokan gatal, kemudian mual muntah sampai diare yang sangat mengganggu, silakan stop penggunaan obat ini dan konsultasikan ke tenaga medis terdekat, bisa ke apoteker atau ke dokter. Kemudian untuk efek penggunaan jangka panjangnya, obat ini tuh nggak bisa ya digunakan asal-asalan. Ada di beberapa kasus obat ini itu sering disalahgunakan untuk obat tidur bagi orang yang mengalami insomnia atau susah tidur. Memang efek sampingnya ini kuat ya, efek samping mengantuknya. Jadi memang banyak orang yang masih menyalahgunakan. Saya sarankan mulai saat ini teman-teman yang masih sering mengkonsumsi obat ini untuk bisa bikin tidur, buat obat tidur tolong dihentikan ya. Kalau misalnya kalian punya masalah terhadap jam tidur, silahkan konsumsi obat tidur yang benar. Ada itu di luar sana tuh yang jual obat tidur beneran, namanya kalau nggak salah tuh mereknya Lelap tuh. Itu Lelap tuh termasuk obat tidur yang dikhususkan ya. Bisa konsumsi obat itu, nggak usah konsumsi obat yang bukan untuk indikasinya. Kalau ini kan buat anti alergi, bukan buat tidur ya. Kemudian apalagi yang pengen saya sebutkan di sini dan saya ingatkan, untuk ESO sudah untuk penyimpanannya seperti biasa disimpan, jangan di suhu yang terlalu kering dan terlalu lembab. Kemudian juga jauhkan dari jangkauan anak-anak, hindari dari panas barang elektronik, jangan disimpan di dalam kulkas. Kemudian jangan lupa juga perhatikan ketika ingin menggunakan kembali, perhatikan kemasan jangan sampai ada yang rusak seperti itu. Nah, jangan lupa juga saya ingatkan ketika datang membeli obat ini, pastikan bahwa kemasan tidak ada yang rusak ya, karena ini adalah kotak seperti ini, pastikan tidak ada kerusakan seperti robek, atau juga ketika bol dibuka tidak ada kemasan plastik ini yang terbuka. Kemudian juga jangan lupa dicek tanggal kadaluarsanya. Kemudian untuk penggunaannya silahkan cuci tangan kalian menggunakan sabun atau hand sanitizer juga boleh sebelum menggunakan. Jangan lupa makan dulu karena konsumsi obat ini sesudah makan ya, lebih disarankan sesudah makan. Kemudian jangan lupa dilap juga untuk obatnya karena ini masa pandemi. Silahkan di swab kotak obatnya menggunakan kain yang sudah disemprotkan alkohol, atau kalau tidak ada alkohol pakai air sabun juga boleh, seperti itu. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, supaya semoga bisa bermanfaat informasi yang bisa saya sampaikan. Ingat ya, ini adalah obat anti alergi, bukan obat tidur. Sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang masih sering menggunakan obat ini, untuk mengatasi masalah tidur kalian tolong dihentikan. Tolong beli obat tidur yang pas, yang tepat aja. Jangan beli obat yang bukan indikasinya. Oke. Mungkin itu, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kritik dan sarannya silahkan ditulis di kolom komentar, dan jika ada saran atau ada salah kata saya mohon maaf. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di vlog saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.